Yesus memberikan perumpamaan tentang memisahkan domba dan kambing dalam Matius pasal 25 ayat 31 dan seterusnya. Pemisahan domba dan kambing ini sering disalah mengerti oleh banyak orang. Mereka berkata bahwa akan ada pengadilan pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ini tidaklah mungkin. Kita sudah belajar langsung dari Alkitab bahwa pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ada 5 kejadian yang terjadi. Ingat, 5 jari. 1. Orang mati yang selamat akan dibangkitkan dan bertemu Yesus di udara. Yang kedua, orang mati yang tidak selamat tidak dibangkitkan. 1000 tahun kemudian baru dibangkitkan untuk menjalani hukumannya. 3. Orang yang hidup yang selamat akan diubahkan dalam sekejap mata menjadi mulia, lalu menyusul bertemu di udara. Nomor 4. Orang yang hidup yang tidak selamat akan lari bersembunyi, ketakutan, dan akhirnya akan mati karena akan terjadi bencana alam yang dahsyat. Yang kelima, iblis akan dirantai 1000 tahun lamanya. Apa artinya iblis dirantai? Iblis dirantai itu bukanlah literal atau harfiah, tapi iblis jadi tidak lagi bisa melakukan kejahatannya, sudah seperti dibatasi oleh keadaan. Karena yang selamat sudah diterbangkan oleh Yesus ke surga, dan yang tidak selamat sudah mati. Jadi iblis tidak ada kerjaan, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Selama 1000 tahun dia akan merenungkan kejahatannya itu. Dunia sudah gelap, kacau balau, semua berantakan. Jadi iblisnya terantai oleh keadaan. 5 inilah yang terjadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Jadi tidak ada pengadilan di dunia ini memisahkan orang dari orang, memisahkan orang yang selamat dengan yang tidak selamat. Yang 5 inilah yang terjadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan Yesus sendiri berkata, apabila dia datang kedua kali, dia akan datang dengan membawa upah. Upah baru akan ada setelah ada pengadilan, pemeriksaan. Siapa yang layak menerima upah, siapa yang tidak. Ini berarti pengadilan, pemeriksaan sudah terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua. Dan memang Tuhan Yesus sudah bukakan kepada Daniel kalendernya bahwa pengadilan pemeriksaan sudah dimulai sejak 1844 di bilik yang maha suci yang di surga. Kalau begitu, kapan terjadi penghakiman memisahkan domba dari kambing ini? Pemisahan domba dan kambing akan terjadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang ketiga. Kapan itu terjadi? 1000 tahun dari kedatangan Yesus yang kedua. Pada saat kedatangan Yesus yang ketiga itulah Yesus datang dalam kota Yerusalem yang baru, kota suci yang turun dari surga, bersama malaikat-malaikat dan umat tebusan. Kemudian orang-orang mati yang tidak selamat dibangkitkan untuk menerima dan menjalani hukuman mereka. Jadi di luar kota suci berkumpullah orang-orang yang tidak selamat mulai dari zaman Adam. Nah, dengan dibangkitkannya orang yang tidak selamat itu, jadi ada lagi pekerjaan iblis. Makanya dikatakan iblis dilepas sesaat lamanya. Terlepaslah dia dari rantainya, dari penjaranya. Karena dia sudah bebas lagi menipu. Ada orang yang bisa ditipu, yaitu orang yang dibangkitkan yang tidak selamat itu.
Lalu iblis membohongi mereka lagi, berkata, "Aku yang telah membangkitkan kalian. Ayo kita rebut itu kota Yerusalem yang baru, yang turun dari surga." Iblis meyakinkan mereka akan berhasil karena jumlah mereka lebih banyak, karena mayoritas tidak selamat. Yang selamat adalah minoritas. Untuk pertama kalinya, inilah momen di mana saat berkumpul seluruh umat manusia, baik yang selamat maupun yang tidak selamat, begitu juga malaikat yang setia 2/3 dan yang tidak setia 1/3, dan juga Tuhan sendiri hadir, dan iblis juga ada. Wow, seperti apakah keadaan itu? Jadi ada dua kelompok besar, yaitu kelompok domba dan kelompok kambing. Disinilah waktunya terjadi pemisahan. Tuhan memisahkan domba dari kambing. Domba berada di dalam kota suci Yerusalem yang baru, dan kambing berada di luar kota suci. Lalu iblis memimpin mereka untuk menyerang, merebut kota suci itu. Tetapi sebelum mereka bisa menyentuh, lalu Tuhan naik dalam tahtanya yang mulia. Dalam kursi kerajaannya, Dia menunjukkan layar yang besar yang bisa ditonton oleh semua umat manusia, semua malaikat, dan oleh iblis sendiri. Diputarlah kisah kejahatan Lucifer mulai dari surga sampai penipuannya kepada Adam, dan catatan-catatan manusia berdosa, kenapa mereka tidak selamat. Semua orang akan melihat, tidak ada lagi yang bertanya, tidak ada lagi yang tersembunyi. Lalu setelah semua mengetahui apa keadaan yang sebenarnya, seperti video atau CCTV, semua terbuka, ditonton, diketahui semua orang, segala kejadian perkara yang ada baik di surga maupun di dunia. Setelah bukti-bukti dibukakan melalui CCTV dan video, catatan-catatan para malaikat pencatat, maka tidak ada lagi yang bisa menyangkal, baru hukuman pun dijalankan. Iblis memberi komando supaya maju menyerang, merebut kota suci itu. Tetapi kemuliaan Tuhan seperti api yang menghanguskan, lalu menghanguskan Lucifer dan pengikut-pengikutnya menjadi abu. Itulah yang disebut api neraka yang disediakan bagi iblis dan pengikut-pengikutnya. Manusia yang mengikut iblis ikut terbakar menjadi abu selama-lamanya. Inilah penghakiman eksekusi, dan mereka menjalani hukumannya. Betapa tragisnya. Dari dulu Tuhan mengundang semua orang supaya masuk ke dalam kota suci Yerusalem yang baru, tapi mayoritas tidak mau, tidak mendengarkan. Sekarang mereka memaksakan diri untuk masuk, tetapi tidak akan bisa. Saudaraku dalam Tuhan, saat ini kita masih mendengar suara Tuhan mengundang kita melalui pemberitaan ini, supaya kita masuk ke dalam kota suci Yerusalem yang baru. Kalau masih mendengar suara Tuhan hari ini, janganlah keraskan hatimu. Kita terimalah keselamatan yang daripada Tuhan, undangan untuk masuk dalam kota suci Yerusalem yang baru yang turun dari surga. Pilihlah kehidupan yang kekal, kebahagiaan yang selama-lamanya. Karena kenapa harus mati binasa?